Ya oke teman-teman, kita sudah ada di Candi Bajang Ratu ya Mas ya. Bajang Ratu. Masih di daerah Trawulan ya ini ya. Ya. Ini untuk bangunannya seperti yang di belakang itu teman-teman ya. Bangunannya jadi kayak ramping gitu ya daripada yang tadi Mas ya. Iya. Ya, mungkin Masnya sendiri tahu Mas ini bagaimana Mas dari nilai sejarah atau apa gitu dari bangunannya kenapa seperti ini mungkin Masnya tahu apa Atau enggak? ngawur. Ya. Tentunya ngawur Mas. Oke Mas, monggo Mas. Siap, makasih Mas. Tuh. Jadi ini sebenarnya adalah gapura lagi Mas. Oh ini gapura berarti. Betul, ini sebenarnya gapura. Jadi sama seperti tadi yang di gapura Wringin Lawang, ini pun juga gapura. Tapi bedanya di sini adalah gapura menuju suatu bangunan suci Mas. Gimana Mas? Nah, jadi Majapahit ya? masih sama Majapahit. Cuman kalau tadi kan juga bangunan suci, entah itu bangunan suci, entah itu masuk ke kerajaan Majapahit ya Mas. Tapi kalau yang ini memang untuk ke bangunan sucinya Mas. Dan pembangunan dari Bajang Ratu ini sendiri adalah sebagai simbolik penghormatan kepada Raja Jayanegara yang merupakan raja kedua dari Raja Majapahit. Betul. Nah, kenapa disebut dengan Bajang Ratu? Bajang itu artinya muda Mas, atau belum bujang itu bisa masuk dan atau bisa dikatakan belum sempurna, ada sesuatu yang tidak sempurna. Nah, jadi ini ada beberapa istilahnya ada beberapa kepercayaan yang muncul. Bajang muda itu bisa diartikan sebagai dulu Raja Jayanegara itu naik tahtanya ketika masih berusia sangat muda Mas. Gitu. Dan yang satunya lagi ada ketidaksempurnaan, ada juga yang mengisahkan ketika Raja Jayanegara berjalan di sekitar sini, beliau terjatuh dan mengalami suatu kecacatan. Seperti itu, makanya disebut sebagai Bajang Ratu. Tapi ada kepercayaan lain Mas. Sebenarnya ini memang dibangunnya untuk menghormati beliau Jayanegara. Iya Mas. Ketika beliau wafat, dibangunkanlah gapura ini sebagai simbol untuk pelepasan beliau Mas. Gerbang itu kan suatu pintu masuk menuju ke keluar. Nah, itu sebagai perlambang dari pelepasan. Seperti itu. Gerbang lagi Mas. Berarti lebih gerbang ya ini. Betul. Tengahnya itu. Ya. Nah, ini kan Masnya samping itu kan kelihatan kan itu ada sesuatu yang istilah kayak roboh. Kalau itu harusnya ini itu nyambung, itu ada sambungannya ya. Ada roboh yang menyisakan tinggal bangunan utama dari gapurone. Dari sini ke sana ya Mas, apa terbalik? Kalau apanya masuknya? Kayaknya kok dari sini ke sana deh Mas. Sorry, sana masuk sini keluar kayaknya. Oh iya ya. Ya. Kalau dari sini ke sana berarti keluar. Ini statusnya kalau dari sini ke sana masuk. Oh iya. Tapi kalau dari sana ke sini keluar. Itu juga ada mengatakan ini sebagai pintu belakang dari kerajaan Majapahit Mas. Maksudnya gerbang belakang. Gerbang belakang ya. Diartikan depan. Kurang tahu yang depannya mana Mas. Cuman ini simbolik aja sih. Simbolik itu dalam artian sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, entah itu raja atau yang memiliki kekuatan dalam penguasa, itu pantang untuk melewati gerbang belakang Mas. Itu filosofinya sendiri adalah sudah mengakhiri padahal belum waktunya. Kecuali kalau dia sudah turun jabatan monggo nggak apa-apa. Kan pintu belakang itu dikatakan sebagai akhir ya Mas. Akhir suatu perjalanannya. Makanya pantang atau tabu untuk keluar lewat pintu belakang. Itu untuk para manusia, para pemegang kekuasaan. Tapi kalau orang awam mah nggak apa. Seperti itu Mas. Mungkin ada lagi dari Mas Bob? Mungkin lebih ke ya karena saya tadi kan nilainya ini bukan gapura ya Mas, jadi kurang tahu karena dikira ini candi. Ya. Saya bilang gapura ya berarti ini gapura. Inilah sedikit terjawab lah. Ya betul. Soalnya kan ini bangunannya kan nggak seperti yang candi sebelumnya ini Mas ya. Iya. Nah ini ada keunikan tersendiri Mas. Itu kalau candi candi gapura yang di Wringin Lawang tadi itu kan atasnya nggak ada penutupnya Mas, tapi ini ada penutupnya. Dan tadi kan gapuranya Mas ya? Jejer. Kayak kebanyakan yang kita lihat itu ya di mana-mana. Tapi ini gapuranya ada atasannya. Kalau nggak salah itu namanya arsiteknya tuh Paduraksa kalau nggak salah Mas. Ya. Itu. Mungkin ada lagi? Mana itu sih Mas? Mungkin itu aja. Monggo Mas kameramen. Gimana Mas? Oke Mas, monggo. Nah ini Mas kameramennya ikut. Tapi ini karena gelap jadi nggak kelihatan. Mas Pengunjung, saya mau tanya Mas. Ini kan dari kompleknya sendiri beda dari komplek yang lain. Ini kenapa kompleknya sangat besar?
dan ini banyak tembok-tembok di samping ini misalnya temboknya udah dari dulu apa cuma ikut pugaran apa baru aja dibangun sekarang? Dan kenapa kompleknya gede daripada yang lain itu? Oke, terima kasih. Ini pengamatan saya sendiri aja ya. Iya. Sebenarnya ini itu tadi gerbang Mas. Gerbang. Ini gerbang asli, ini gerbang Gapuro, sama kayak di Wering Lawang tadi. Nah, ini tuh pintu masuk. Sebenarnya pagar itu masih lihat kayak sisi kiri itu kan kayak sesuatu yang roboh Mas. Iya, Nah itu aslinya itu nyambung sampai sana Mas. Oh. Ya, terus bagian dalamnya itu berarti lahan belakang. Ini kita di lahan luarnya. Jadi gapura yang mengelilingi ini tambahan dari baru-baru ini aja sih. Oh, berarti pugaran ya? Pugaran. Lama ya, Mas. Bangunan lama. Mungkin malah bangunan inti. Jadi ini kan gerbang masuknya Mas. Di sana itu harusnya ada sesuatu bangunan suci. Malah bisa aja di bagian sawah sana loh Mas. Belakang situ kan ada sawah. Yang sama kayak belakangnya Wringin Lawang tadi. Iya sama. Sawah kan, Sama-sama tinggal sawah. Cuman kan memang banyak dari peninggalan era Majapahit itu yang hilang Mas. Hilang itu dalam artian bisa aja dihancurkan ketika perang, bisa aja hilang karena kerusakan usia, bisa juga karena faktor alam Mas, bencana alam dan lain sebagainya. Jadi itu banyak sekali Mas. Situs-situs yang terpendam di bawah kita itu sebenarnya masih banyak, belum terekspos. Bisa jadi kita jalan di sebelah sana itu. Iya Mas, kita jalan Iya. situs-situs sebenarnya. Situs-situs Kita ya. jalan-jalan di daerah Trowulan itu bisa aja bawah kita tuh situs-situs yang tersembunyi. Berarti waktunya untuk ambil cangkulmu. Iya, Kita gali iya. bersama-sama. Karena tanah tidak bisa mencangkul dirinya sendiri. Siap. Berarti memang banyak yang bangunan-bangunan dari dulu ya, misalnya kerajaan-kerajaan lawas yang entah itu hancur, entah itu terbawa banjir atau kena bencana alam yang akhirnya roboh dan terkubur tanah ya. Betul. Tapi belum sempat atau belum tahu fix lokasinya yang belum digali gitu ya. Iya betul. Mari kita cangkul itu. Iya, mari kita cangkul karena gini Mas. Cari itu. Ada kita itu kan berjarak banget antara sejarah dari era Indonesia Merdeka dengan Majapahit itu kan eranya jauh sekali Mas. Dan era Ero ya. Era Ero. Nah, di antara selang waktu yang sedemikian panjangnya itu kan ada kerajaan-kerajaan lain, juga kita kedatangan penjajah. Juga. Penjajah itu kan orang asing ya Mas yang ingin menguasai tanah kita. Mereka mungkin sudah menemukan banyak peninggalan-peninggalan nenek moyang kita Mas. Iya. Nggak menutup kemungkinan peninggalan itu diambil sebagai barang rampasan, bisa juga malah dihancurkan Mas. Untuk menghilangkan menghilangkan bukti sejarah. Karena itu hal yang sangat penting Mas. Ada buku yang yang menceritakan tentang bagaimana cara menghancurkan suatu bangsa. Ada bukunya malah. Maksudnya itu buku itu menjelaskan ada teori cara untuk menghancurkan suatu bangsa. Yang pertama adalah menghapus sejarah, merubah sejarah dan menghilangkan bukti sejarah, menjauhkan antara kita dengan nenek moyang kita. Sehingga kita tidak tahu jati diri kita itu seperti apa, bagaimana. Logika aja Mas, kita selama ini juga yang nemuin peninggalan ini kan rata-rata malah dari Belanda, Inggris, kan gitu kan Mas. Dan di Universitas Leiden itu sendiri banyak loh Mas pusaka kita, arsip-arsip kita. Betul, malah kita sendiri tidak mempelajari apa yang dimiliki nenek moyang kita, malah bangsa lain yang mempelajari keunggulan dari bangsa kita, seperti itu. Oh iya. Makanya eman-eman sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, kita itu memang sudah dijauhkan dari nenek moyang kita Mas, kehilangan jati diri kita. Kalau kita nggak nguri-uri ini tadi, ya terus gimana caranya kita bisa tahu nenek moyang kita bagaimana, prestasinya seperti apa. Karena semakin kita dijauhkan dari nenek moyang kita tidak tahu bagaimana sejarahnya zaman dulu. Orang asing yang ingin menguasai kita itu sangat mudah Mas. Mereka menciptakan cerita-cerita sendiri dari versi mereka yang menyatakan bahwa nenek moyang kita itu sebenarnya buta huruf, nggak bisa baca, teknologinya terbelakang. Padahal nggak gitu juga. Padahal aslinya kebudayaan kita sangat kuat Mas, sangat tinggi sekali. Kita tuh nggak buta huruf banget. Kita tuh juga sudah menulis banyak sastra zaman dahulu Mas, diubah menjadi sebuah sekarang itu kayak nyanyian tembang-tembang kayak gitu. Itu juga turun-temurun dari nenek moyang kita. Bahasanya masih yang Sanskerta, Jawa Kawi dan lain sebagainya, lebih kuno lagi Mas. Kan juga ada statement dari luar negeri penjajah itu bahwa katakanlah Belanda masuk ke Indonesia itu
masuk ke Nusantara itu mereka menyatakan bahwa orang-orang Nusantara itu buta huruf, Mas. Oh iya iya. Ya oke lah buta huruf alfabet, tapi kan kita nggak buta huruf Huruf kita sendiri ya? iya, huruf kita sendiri. Karena nggak mungkin lah kita berkembang sedemikian panjang loh, Mas, dari abad pertama katakanlah yang ditulis dalam sejarah ya, sampai era nih penjajahan itu berarti Mataram Islam itu sudah sekitar 17 abad, Mas. Iya. Itu nggak mungkin kita nggak buta huruf, nggak mungkin lah. Kita juga berdagang. Ya kita juga berdagang, kita juga belajar bahasa lain malah, Pasti Mas. kita juga belajar budaya lain. Makanya. Kita tahu belajar bahasa lain. Betul. Sebenarnya bangsa kita itu nggak sebodoh, nggak seprimitif apa yang mereka katakan. Jadi itu cuma framing. Itu framing sebenarnya. Framing itu diterima bangsa Indonesia karena kita tidak tahu. Karena kita tidak bisa tahu. nge-track ke Nah, belakang. itu kita emang sengaja dijauhkan. Malah. Nah, Saya meniru kata Mas Ibong. Begitu pemirsa. begitu Mirza. Nah bayangkan sekarang mereka bisa mempelajari budaya nenek moyang kita loh, Mas. Orang-orang luar negeri itu mengambil intisari dari apa namanya ilmu-ilmu nenek moyang kita. Lah kita sekarang apa? Nggak belajar apa-apa malah kan? Iya, Mundur kita lama-lama, mereka semakin maju. Wah ya kayak gitu, Mas, sedihnya itu. Mungkin ada dari Mas kameran, Mas Bob. Mungkin kita lanjut ke situs berikutnya. Situs Mas, ya. berikutnya, Ya, siap. karena sudah mepet juga Mas waktunya, Mas. Oke. Oke. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjut ke situs berikutnya. Siap. Bye. Makasih ya Mas pengunjung.